Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pemirsa dimanapun berada, kini kita kembali mengkaji sifat 20 yang dalam hal ini masuk pada pembahasan sifat iradah. Iradah artinya menghendaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal iradatu wa hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala ya'ti biha tahsisal mungkin bi waqtin ma yajuzu alaihi dunna waqtin bidal mungkin hadir mutaqabilat ala waqi ilmi ta'ala. Dan adapun bermula sifat iradah itu, maka yaitu satu sifat yang konkret, jelas, nyata ada, lagi qadim artinya tidak berawal, lagi qaim artinya berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah mendatangkan untuk menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian barang yang jaiz ke atasnya, tidak sebahagian. Artinya iradah itu adalah satu sifat yang memiliki makna menghendaki, kehendak. Kehendak ini adalah sifat yang memang ada berdiri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berawal. Dan dengan sifat iradah ini Allah menentukan tentang proses sesuatu yang mungkin terhadap sebahagian, apakah diciptakan atau tidak, apakah dibuat atau tidak, itu pengertiannya. Artinya untuk menentukan jadi atau tidak, besar atau kecil, itulah adalah kegiatan fungsi daripada sifat iradah. Dunal waktu, tidak sebagian. Maksudnya kalau Allah menciptakan besar berarti tidak menciptakan kecil. Kalau Allah menghendaki menciptakan kecil berarti tidak menghendaki menciptakan besar. Itu pengertiannya. Karena maksud daripada iradah ini memiliki makna taksis atau sebuah ketentuan. Kalau kudrat itu memiliki makna umum, kuasa. Kuasa Allah menciptakan dunia, kuasa tidak menciptakan dunia. Meskipun sudah diciptakan dunia, Allah tetap kuasa untuk tidak menciptakan dunia. Sedangkan iradah di antara dua proses itu adalah dipilih salah satunya. Kalau Allah telah menciptakan dunia, berarti Allah menghendaki menciptakan dunia, tidak menghendaki untuk tidak menciptakan. Artinya dengan terciptanya dunia, maka iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terkhusus kepada menciptakan dunia, tidak kepada tidak menciptakan dunia. Jadi tidak ada istilah dengan terciptanya dunia tidak boleh kita katakan Allah menghendaki untuk tidak menciptakan dunia, tidak boleh. Karena yang jelas Allah telah menghendaki menciptakan dunia sesuai dengan kenyataan yang ada. Beda dengan kudrat. Meskipun dunia sudah diciptakan Allah, tetap boleh kita katakan Allah sebenarnya tetap kuasa untuk tidak menciptakan dunia. Meskipun dunia sudah diciptakan, sebenarnya Allah kuasa untuk tidak menciptakan dunia. Karena menciptakan dunia atau tidak menciptakan dunia itu adalah hak prerogatif Allah. Hak Allah penuh. Diciptakan boleh, tidak diciptakan boleh. Tetapi ketika tercipta, wajib kita itikadkan bahwa terciptanya dunia ini adalah atas kehendak Allah atau atas ketentuan Allah. Allah telah menghendaki, Allah telah menentukan untuk menciptakan dunia, tidak menghendaki untuk tidak menciptakan dunia. Nah itu. Namun
Namun semua ini berdasarkan atas kesepakatan ala wafaqil ilmihi ta'ala, atas kesepakatan ilmu Allah Ta'ala, kesepakatan kudrat, iradah dan ilmu Allah Ta'ala. Maka apa yang ia kehendaki itu pasti akan terjadi, akan terwujud. Sebagaimana di dalam dalilnya, dalil dalam Al-Quran yang wajib kita i'tiqadkan, dasarnya adalah dalil di dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu di akhir-akhir ayat surat Yasin. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menginginkan atau menghendaki sesuatu, maka hanya dikatakan jadi, lalu pasti terjadi. Apa yang dia kehendaki untuk jadi pasti terjadi. Apa yang dia kehendaki untuk tercipta pasti tercipta. Apakah menciptakan yang besar? Ketika Allah menciptakan yang besar, pasti tidak jadi kecil. Ketika Allah menciptakan sesuatu untuk kecil, tidak jadi besar. Karena kehendak Allah hanya memilih salah satunya. Kalau Allah memilih menciptakan besar, tidak terjadi kecil. Kalau Allah memilih menciptakan kecil, tidak jadi besar. Sebagaimana Allah memilih hamba-hambanya. Kalau Allah memilih hambanya untuk dimasukkan ke surga, maka Allah tidak akan memasukkan hamba itu ke dalam neraka. Kalau Allah memilih menghendaki memasukkan ke dalam neraka, maka Allah tidak menjadikan orang itu masuk ke dalam surga. Terpilihnya orang itu masuk ke dalam surga, hamba Allah masuk ke surga atau masuk ke neraka, itu tergantung atas iradah Allah. Kalau Allah menghendaki si fulan masuk surga, maka tidak menghendaki masuk neraka. Kalau Allah menghendaki si fulan masuk neraka, maka tidak menghendaki masuk surga. Dengan demikian, dengan dikehendaki Allah hamba itu masuk ke dalam surga, pasti tidak akan masuk neraka. Dengan dikehendaki Allah hamba itu masuk ke neraka, pasti tidak akan masuk ke dalam surga. Karena semuanya itu ketentuannya iradah. Nah, meskipun di dalam pandangan kudrat, walaupun sudah dimasukkan ke dalam surga, Allah kuasa memasukkan ke dalam neraka. Walaupun sudah dimasukkan ke dalam neraka, Allah kuasa memasukkan ke dalam surga. Tapi pandangan iradah, dengan dimasukkan ke dalam surga, tidak dimasukkan ke neraka. Dengan dimasukkan ke neraka, tidak dikehendaki masuk ke dalam surga. Itulah pengertian iradah. Jadi iradah ini untuk menentukan proses yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita i'tiqadkan bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruknya sesuatu, jadi atau tidaknya, besar atau kecilnya, hitam atau putihnya, masuk surga atau tidak hamba, itu tergantung daripada ketentuan iradah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan selalu semoga Allah menghendaki kita ini di dalam iradanya akan menjadi sebagai hambanya. Karena dengan Allah memilih kita sebagai hamba yang masuk ke dalam surga, maka tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu yang kita harapkan. Harapan kita ini akan mengharapkan dengan kasih sayang Allah, dengan kehendak Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang digolongkan di dalam surganya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki untuk masuk ke dalam neraka. Nah, itulah merupakan pengertian daripada iradah. Sebagai kesimpulan bahwa perbedaan antara kudrat dan iradah, kudrat sifatnya umum, sedangkan iradah sifatnya khusus. Kudrat boleh kita katakan meskipun sudah jadi, kuasa Allah tidak menjadikan. Boleh kita katakan meskipun dijadikan yang besar, kuasa Allah menjadikan yang kecil. Kalau iradah hanya satu khusus. Kalau Allah menghendaki besar, tidak menghendaki yang kecil. Kalau Allah menghendaki menjadikan, tidak menghendaki untuk tidak menjadikan. Itulah penyampaian global. Semoga dapat dipahami. Wajib kita i'tiqadkan Allah memiliki sifat iradah, artinya menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.